Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengambil saat hening di dalam kita memasuki ibadah penutupan kita pada saat ini. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Damai Tuhan besertamu. Allah, Tuhan segala bangsa, memanggil seluruh ciptaan untuk datang kepadanya. Allah Sang Cinta Kasih menunjukkan kepada kita kasih setianya yang berlimpah. Nyatakanlah kepada kami jalan-jalan-Mu yang penuh kasih, keadilan dan kebenaran. Allah Sang Rabi mengajak kita untuk mengikuti jejaknya. Ajarlah kepada kami jalan-jalan-Mu yang penuh kasih, keadilan dan kebenaran. Allah Sang Sumber Kehidupan memberi kita hikmat untuk mengetahui jalan-jalannya. Berjalanlah bersama kami di jalan-jalan-Mu yang penuh kasih, keadilan dan kebenaran. Ya Allah, Sang Pencipta yang rahmani dan rahimi, Kami bersekutu untuk menyambut panggilan-Mu, untuk memuji nama-Mu, untuk belajar dari firman-Mu, untuk berdoa dan beribadah kepada-Mu sebagai kesatuan tubuh Kristus. Yang
Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala karunia, kami menyembah Engkau dengan penuh syukur, karena Engkau telah memenuhi kami dengan cinta kasih-Mu. Bagaikan orang tua yang mengetahui dan mengenal anak-anaknya, melingkupi mereka dengan ketulusan dan kelemah lembutan. Kami bersyukur atas dunia tempat Engkau mengutus kami, sebuah rumah tangga yang diwarnai dengan keberagaman, tempat manusia hidup berdampingan dengan hewan dan tumbuhan, yang kaya berjumpa dengan yang miskin, yang tua hidup bersama dengan yang muda, yang berkulit gelap berdampingan dengan yang berkulit terang. Tempat semua ciptaan bertemu dengan segala perbedaan. Kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah, Pencipta kami. Saat kami datang menyembah ya Allah yang adil dan penuh kasih, kami memohon belas kasih-Mu atas kami, umat-Mu yang lemah ini. Kami menerima kasih karunia, namun kami tidak tahu berbagi. Kami diberikan kelimpahan, namun kami tidak mampu mencukupkan diri. Kami mohon pengampunan-Mu, ya Kristus, Juru Selamat kami. Dengan segala kerendahan hati kami, bukakanlah hati kami, bukan hanya untuk mengetahui segala penderitaan dunia, namun bukakanlah mata hati kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mengenal dan melayani Engkau melalui sesama kami. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan kami, ajar dan tolonglah kami untuk memberi sesuai dengan kemampuan kami. Ketika ada ketidakadilan, ajar dan tolonglah kami untuk berani melawannya dengan kasih dan kebenaran. Ketika ada perselisihan, ajar dan tolonglah kami untuk berbagi ruang dengan sesama kami, sehingga kami mampu hidup rukun dalam keharmonisan. Dunia
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami para utusan dari keempat sinode anggota BMGJ yang saat ini sudah Tuhan tolong untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami mengikuti sidang raya ke-14 BMGJ pada saat ini. Dan ketika kami mengakhiri persidangan raya ini Tuhan, kami bersama mau mengakhiri dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus saat ini hadir di tengah-tengah kami, menolong kami untuk bisa mengarahkan perhatian kami kepada suara Tuhan yang akan Tuhan perdengarkan melalui hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan menyatakan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga setiap kami, ketika kami kembali ke sinode kami masing-masing, kami semakin bersemangat untuk menjalani tugas dan panggilan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Bersabdalah Tuhan kepada kami siap untuk mendengarkan. Amin. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Maranatha. Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 40 demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah sabda Tuhan. Umat dipersilakan duduk. Ibu, bapak, dan saudara, perso ceritanya Putri Salju atau Snow White. Perso? Berarti perso apa pesan moral
dari cerita Snow White. Apa pesan moralnya? Kenapa? Lupa. Sekilas ceritanya Snow White itu kan seorang putri raja. Dia dilahirkan cantik. Kenapa kok dinamakan putri salju? Karena kulitnya yang sangat putih dan rambutnya yang hitam legam, sehingga dia disebut dengan putri salju. Putri salju ternyata tidak hanya cantik secara fisik, tetapi ketika dia bertumbuh menjadi putri raja itu tumbuh sebagai pribadi yang menyenangkan banyak orang. Hanya sayangnya ketika ibunya meninggal, sang raja menikah lagi, dan ibu tirinya ini membenci Snow White karena si ibu tiri punya cermin ajaib yang ketika ditanya, "Hai cermin ajaib, siapakah yang paling cantik?" Dijawablah bahwa ya si ibu tiri itu yang paling cantik. Kemudian ketika sudah tinggal di istana, di tempat tinggalnya Snow White, cermin ajaib ini berubah jawabannya. Bukan lagi si ibu tiri yang cantik, tapi yang paling cantik adalah si putri salju. Muncullah iri, kemudian rasa benci itu yang membuat ibu tirinya kemudian mengutus para prajurit untuk membawa Snow White ke hutan dan dibunuh. Akan tetapi sekali lagi karena kebaikan hati sang putri, prajuritnya nggak tego arepe mateni. Dicul wae ndek alas, lepas saja di hutan. Dan karena kebaikan hatinya, ketika Snow White ini berkenalan dengan 7 kurcaci itu pun mengajaknya untuk tinggal bersama. Lah, si cermin ajaib tidak bisa mengkhianati, tidak bisa berbohong, tetap mengatakan bahwa yang paling cantik adalah putri salju atau Snow White. Dan itu yang menyebabkan ibu tirinya pun turun ke hutan mencari Snow White dan menyamar sebagai seorang nenek tua dan memberikan apel kepada Snow White. Snow White karena kebaikan hatinya melas gitu pada nenek-nenek, diterimalah apel itu, dimakan, dan ternyata itu ada racunnya, dan Snow White pun tertidur, pingsan deh. Karena kebaikan hatinya, 7 kurcaci itu pun masih ngopeni Snow White yang pingsan ini. Nah, suatu saat ada seorang pangeran datang ke hutan dan kemudian melihat ada seorang putri yang sedang tertidur, jatuh cintalah pada pandangan pertama, dicium tangannya, dan sang putri kemudian terbangun. Hidup bahagia deh selamanya. Apa pesan moralnya? Hidup bahagia selamanya. Bagaimana supaya bisa hidup bahagia selamanya? Hati-hati pilih istri kedua, nggak boleh makan apel kata Mbak Sofi. Terus dicium pangeran biar bisa hidup bahagia. Ada lagi pesan moralnya? Cilik banget ya. Begitu akrab dengan cermin nggak pernah mengkhianati. Ada lagi Bapak Ibu Saudara? Kasih bisa mengalahkan kuasa jahat. Nggih. Kasih mobil, kasih rumah, kasih perhatian. Nggih. Biasanya kalau diajarkan pada anak-anak, ya teruslah berbuat baik ya nak ya, meskipun dijahati. Nggak boleh iri hati, karena ketika iri kemudian muncul hal-hal buruk lainnya yang menyertai. Dan satu lagi Bapak Ibu, mungkin pesan moralnya yang bisa kita pelajari adalah sesederhana yang dilakukan oleh sang pangeran ketika melihat sang putri salju ini tertidur. Sederhana sekali yang dilakukan, hanya mencium tangannya dan itu bisa memulihkan keadaan sang putri. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bacaan kita, hal sederhana yang dilakukan oleh orang
orang benar yang kemudian oleh sang raja dibilangi. Sang raja kemudian mengatakan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Sebab diceritakanlah kemudian oleh Tuhan Yesus apa yang menyebabkan orang-orang benar ini kemudian mendapatkan kerajaan yang sudah disediakan sejak dunia dijadikan. Hanya hal sederhana, nek ana wong luwe ya diwenehi mangan, ana wong ngelak diwenehi ngombe. Iya, hal sesederhana itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Hanya dengan melakukan hal sesederhana itu, orang-orang benar ini kemudian bisa menerima kerajaan yang sudah disediakan Allah sejak dunia dijadikan. Dan ajaibnya, orang-orang benar ini gak rumongso. Ya wajar kalau ana wong luwe ya diwenehi maam, lek ana wong ngelak diwenehi ngombe, nek enek wong kademen diwenehi klambi. Wajar kan? Hal sederhana itu tapi kemudian mendapatkan kerajaan yang diberikan oleh Allah yang sudah disediakan sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kemarin kalau kita memperhatikan ada begitu banyak hal sederhana yang sudah bersama kita lakukan untuk bisa mewujudkan tema Sidang Raya ke-14 BMGJ pada saat ini. Seduluran selawase tumbuh bersama merawat asa. Ada yang bisa menyebutkan hal sederhana yang kita lakukan bersama untuk bisa mewujudkan seduluran selawase? Tidak ada tata tertib sidang, tapi sidang berjalan dengan tertib. Itu sederhana Bapak Ibu Saudara-saudara. Hal sederhana yang lainnya, ketika kita membahas tentang sesanggen, orang terus digebiak-biak di para papat, enggak. Kita sepakat, yo sing luwih kuat, sesanggene yo luwih oke. Bahkan ada yang semangat kemarin meskipun jemaatnya sinodenya kecil, dipadakne lah karo sing rodok gede. Tapi nggak jadi karena sudah sidok ya. Tapi kan semangatnya mau bersama-sama menanggung kebersamaan ini, bagaimana supaya bisa terus seduluran selawase. Tambah lagi kemarin saya sedikit terkesan sedikit saja ya, Mas Aan, ketika Ketua Moderamen memberikan contoh bagaimana baik hatinya Pak Sundoyo ketika ada mahasiswa yang tidak iso tuku jurnal, Pak Sundoyo kemampuan lek tuku jurnal mek 5 dibelikan jurnal itu dan dibagikan kepada para mahasiswa. Kemudian bagaimana jemaat yang merasa punya uang untuk bisa membeli 100 eksemplar KPJ dan dipisung-sungne kepada jemaat. Bagaimana bisa dicontohkan jemaat yang bisa membeli KPJ membelikan jemaat yang tidak mampu membeli KPJ, padahal ya podo-podo butuhe KPJ. Dan ada satu cerita yang mengesankan Bapak Ibu Saudara, ketika kemarin para bendahara sekber itu makan bersama dengan saya, bercerita karena ketulusan hati Pak Pendeta Tulus yang setulus namanya, bersedia membantu para bendahara sekber untuk membuat laporan keuangan. Ngendikanipun mantan bendahara sekber tidak bisa membayangkan kalau Pak Tulus itu rawuh di tengah-tengah persidangan dengan latar belakangnya beliau yang pernah menjadi akuntan, itu terus gak ngewangi, mek terus delok mersani laporannya keuangan, kemudian koreksi iki gak bener, iki gak kewocok, iki kok kayak ngene, kok kayak ngono. Tapi ternyata setulus namanya Pak Pendeta Tulus.
Beliaunya sampai gedek-gedek, persis seperti ceritanya Tuhan Yesus, gak rumongso. Saking sederhananya, sesederhana itu Bapak Ibu dan Saudara. Menjaga, merawat supaya bisa seduluran selawase, ternyata ada begitu banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Sesederhana pangeran yang mencium tangannya putri salju. Tangannya bendahara. Wah, ini sepertinya Pak Pendeta Tulus seperti pangeran berkudanya para bendahara sekber. Akhirnya tidak merasa takut, masih ono. Pak Tulus nggak apa-apa, malah bersyukur keberadaan Pak Tulus bisa membantu laporan keuangan sekber ini bisa terbaca dengan baik. Nggih, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berusaha untuk menghayati tema ini sampai nanti di persidangan yang berikutnya, pesan dari firman Tuhan kepada kita saat ini, lakukanlah hal yang sederhana dengan sepenuh cinta. Bahkan tanpa mengingat lagi, bahkan tanpa mengharapkan balasan apapun dari apa yang sudah kita lakukan. Dan saya percaya bahwa kita semua bisa melakukannya, karena selama 2 hari ini kita sudah melakukan hal-hal sederhana dengan penuh cinta untuk bisa merawat paseduluran kita supaya benar-benar nyata bahwa kita bertumbuh bersama mewujudkan asa. Asa kita apa? Bersama-sama bisa seduluran selawase. Lihat Bapak Ibu dan Saudara, ketika nanti para sekber yang daur 2013 akan lereh dan kemudian dilanjutkan pekerjaannya oleh sekber yang 14, semoga setiap kita dimampukan oleh Tuhan melakukan hal-hal yang sederhana dengan penuh cinta untuk bisa mewujudkan asa bersama, membangun seduluran saklawase. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita mengambil saat hening sejenak.
BMGJ mengakhiri pelayanannya. Mereka telah menjalankan tugas dan panggilannya di dalam keterbatasannya. Kini mereka akan menyerahkan kembali tugas dan panggilannya itu di hadapan Tuhan, dan berdasarkan artikel 4 tentang personalia Sekber 13 BMGJ, saya mengundang nama-nama berikut untuk maju. Yang pertama, Sekretaris Umum Sinode GKJ. Yang kedua, Pendeta Nathanael Hermawan Priyanto. Yang ketiga, Pendeta Teguh Karyanto. Yang keempat, Pendeta Tulus Supriyanto. Yang kelima, Ibu Marta Yuniawati. Yang keenam, Pendeta Ferry Novita Sugardi. Yang ketujuh, Pendeta Abednego Utomo Prasetyo. Dan yang kedelapan, Pendeta Paini. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah para pelayan Tuhan yang sudah dengan setia melakukan tugas dan panggilan sebagai Sekber 13 BMGJ. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan di dalam saudara-saudara kami ini melakukan tugas dan panggilannya. Dan saat ini Tuhan, ketika saudara-saudara kami ini menyerahkan kembali tugasnya kepada Tuhan untuk dilanjutkan oleh Sekber 14, kami memohon pertolongan Tuhan supaya di dalam kehidupan yang selanjutnya saudara-saudara kami ini Tuhan mampukan untuk melanjutkan tugas dan panggilan di dalam hidup keseharian, juga di dalam pelayanannya. Dan kami percaya berkat pertolongan Sang Roh Kudus, damai sejahtera Kristus Yesus, dan pemeliharaan Allah Bapa senantiasa hidup dan menghidupi para kekasih-kekasih Tuhan ini. Amin. Umat dipersilakan duduk. Umat kekasih Tuhan, pada hari ini juga Sekber 14 BMGJ akan mengawali pelayanannya. Adapun saya mengundang nama berikut untuk maju: Bapak Pendeta Sundoyo, Ibu Yolanda Abigail, Bapak Pendeta Widi Nugroho, Ibu Pendeta Wahyu Esti Rahayu, Bapak Pendeta Tulus Supriyanto, Ibu Pendeta Paini, Bapak Pendeta Edi Cahyono, dan Bapak Pendeta Theophilus Tumijan. Bapak dan Ibu yang sudah menyatakan kesediaan melalui gereja masing-masing untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan Sekber 14 BMGJ. Sebelum panjenengan memulai pelayanan, ungkapkanlah pengakuan dan janji panjenengan di hadapan Tuhan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Umat dipersilakan bangkit berdiri.
Apakah Bapak dan Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus selaku Kepala Gereja berkenan memanggil panjenengan untuk turut ambil bagian dalam pelayanan sebagai Sekber 14 BMGJ? Bagaimana jawab panjenengan? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Apakah panjenengan berjanji untuk setia dalam pelayanan sebagai Sekber 14 BMGJ? Bagaimana jawab panjenengan? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Bagi semua utusan sinode, apakah Bapak Ibu bersedia mendukung dan bekerja sama dengan Sekber 14 BMGJ? Bagaimana jawab Bapak Ibu Saudara utusan-utusan sinode? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Umat kekasih Tuhan, kita sudah mendengar dan menyatakan pengakuan serta janji saudara-saudara kita serta janji kita. Sekarang marilah bersama kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Empunya persekutuan kami, saat ini di hadapan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang sudah memberikan diri untuk menjadi Sekber 14 BMGJ. Kami percaya Tuhan, ketika saudara-saudara kami ini bersedia memenuhi tugas dan panggilannya, Tuhan memampukan, Tuhan memperlengkapi. Karena itu ya Bapak, ketika saudara-saudara kami ini akan mengawali tugas dan panggilannya menjadi Sekber 14 BMGJ, kami memohon berkat dari Tuhan. Anugerah pertolongan dari Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa senantiasa memberikan pertolongan, memampukan untuk bisa melakukan tugas serta menyelesaikan setiap tugas sebagai Sekber 14 BMGJ dari saat ini sampai masa daur berakhir. Amin. Umat dipersilakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Di dalam setiap pokok doa yang dinaikkan, pendoa akan mengakhiri dengan kalimat, "Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami." Lalu umat merespon dengan kalimat, "Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami." Marilah saudara-saudara, kita berdoa. Allah, sumber kehidupan, mampukanlah kami BMGJ melalui karya layan masing-masing gereja anggotanya untuk giat dan sukacita dalam melayani warga jemaat yang seke. Mampukanlah kami untuk menjadi ruang berbagi bagi mereka yang lapar dan haus, menjadi ruang yang peduli pada pemberdayaan ekonomi warga, dan menjadi ruang yang menguatkan bagi mereka yang tengah kelelahan dalam mencari pekerjaan demi hidup dan keluarganya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Allah, sumber kehidupan, mampukanlah kami BMGJ melalui karya layan masing-masing gereja anggotanya untuk membuka diri dan mengulurkan tangan bagi orang-orang yang distigma negatif oleh masyarakat. Mampukanlah kami untuk menjadi ruang yang aman bagi para korban kekerasan, serta menjadi ruang yang ramah bagi anak-anak, serta lebih lanjut dalam upaya membangun keintegrasian gereja. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Allah, sumber kehidupan, mampukanlah kami BMGJ
melalui karya layan masing-masing gereja anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membangun hidup yang harmonis dengan umat beragama dan suku yang lain. Mampukanlah kami untuk menjadi ruang publik sebagai ruang dialog, bergandengan tangan, merawat asa demi kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Allah sumber kehidupan, mampukanlah kami BMGJ melalui karya layan masing-masing gereja anggotanya untuk terus mengembangkan kehidupan gereja berbasis budaya Jawa yang semakin relevan dan kontekstual di tengah bangsa ini. Mampukanlah kami untuk menjadi ruang yang sinergis dan kolaboratif dalam merespon perkembangan teknologi dan perubahan zaman, supaya jati diri kami sebagai garam dan terang semakin dirasakan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Umat dipersilakan bangkit berdiri. Ibu, bapak, dan saudara, Allah Sang Kehidupan dengan nafasnya menciptakan kita. Ia turut bersama-sama dengan kita menjalani kehidupan yang memberi kebaikan kepada semua ciptaannya. Ia mengutus kita agar hadir untuk memberi makan yang lapar, memberi minum pada yang haus, memberi tumpangan pada orang asing, memberi pakaian pada yang telanjang, menatang yang lemah dan sakit, serta melawat yang terpenjara. Marilah kita tumbuh bersama seraya merawat asa agar setiap orang makan dan semuanya kenyang.
kepadamu. Ia menerangi jalanmu. Ia memperhatikan kehidupanmu. Ia memimpinmu dalam pelajaran dan pekerjaanmu. Ia tinggal bersamamu untuk menyertaimu dalam ziarah imanmu, agar engkau tumbuh bersama dan merawat asa ciptaannya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.